Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه ومولانا ومصطفى وختم الأنبياء سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala karena kebaikan-kebaikannya. Kembali kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan kembali ibadah yang mulia salat Jumat berjamaah. Mungkin dari hari Jumat ke Jumat karena lalainya kita, alfanya kita, malasnya kita untuk bermajelis taklim, malasnya kita untuk mendatangi halaqah-halaqah ilmu, malasnya kita untuk mendengarkan tausiah, maka jadikanlah momen di hari Jumat ini untuk kita bisa mengambil faedah sebuah pembelajaran untuk dari tema yang disampaikan oleh khatib, sehingga ketika kita meninggalkan tempat yang mulia ini kita bisa mengambil sebuah manfaat, sebuah faedah, sebuah pembelajaran sebagai motivasi dalam kita memahami agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin, karena sebagian dari kita ada yang datang dari hari Jumat ini datang karena kesibukannya itu meninggalkan khutbah yang sedang berlangsung, sehingga ketika datang di hari Jumat ini mereka hanya melaksanakan sholat Jumatnya saja. Ada sebagian dari kita ketika datang di sholat Jumat itu sengaja untuk melepaskan penat dan lelahnya, sehingga di khutbah ketika berlangsung itu ditinggalkan, hanya melaksanakan sholat Jumat saja. Ada sebagian dari kita yang memang sengaja untuk meninggalkan khutbahnya yang sedang berlangsung karena ketidakcocokan dengan khatibnya, karena tidak cocok dengan apa yang dibicarakannya. Kalau bukan Ustadz si fulan dan si fulan, saya nggak mau mendengarkan. Dan akhirnya apa jamaah, ketika duduk di majelis taklim di masjid ini, akhirnya yang tidak ngantuk digantuk-gantukan. Ini salah satu sifat orang-orang yang takabur, menyombongkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, Allah mengatakan, "Wa idza quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka dengarkanlah dan perhatikanlah. Tujuannya la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang menyampaikan kebenaran mungkin orang yang lebih muda, mungkin yang menyampaikan kebenaran orang yang lebih muda dari kita, mungkin ilmunya lebih dari kita,
Dan mungkin yang menyampaikan orang yang kita musuhi, orang yang kita benci, akan tetapi yang disampaikan adalah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang menghinakan dari ayat-ayat suci Al-Qur'an, maka Allah niscaya akan menghinakan orang tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang terdapat dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar biji sawi. Lalu ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, "Inna rajula yuhibbu ay yakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanan." Ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana seseorang yang memakai baju baru, baju bagus dan sandal bagus, apakah itu merupakan kesombongan?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu bagus, Allah itu indah, dan Allah cinta kepada keindahan. Yang dimaksud kesombongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batarul haq wa ghamdun nas, adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat dari kesombongan itu akan membinasakan kepada pelakunya. Lihatlah kisah yang dikisahkan oleh Abu Jahal, yang mana Abu Jahal pamannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika membacakan Al-Qur'an pernah dihantamnya oleh Abu Jahal sampai berdarah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membinasakan Abu Jahal ketika di perang Badar, jamaah. Abu Jahal terkena sayatan pedang oleh kaum muslimin hingga tersungkur ke tanah dan darahnya bercecar-cecar di mana-mana. Ketika diambang kematiannya Abu Jahal, mendekatlah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang berharap Abu Jahal mengucapkan kalimat syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Abu Jahal dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya, mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, katakan, sampaikan salamku pada temanmu Nabi Muhammad bahwasanya aku musuh di dunia dan akhirat." Dan Allah Subhanahu wa taala menghinakan Abu Jahal masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikisahkan jamaah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan kepada Fir'aun, yang mana Fir'aun mengatakan, "Anna rabbukumul a'la," aku adalah Tuhanmu yang tinggi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula." Dan sebagai kehinaan Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala memberikan siksaan kepada Fir'aun di dunia dan akhirat. "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada singkat ceritanya jamaah, ketika Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah dengan perantaran Nabi Musa alaihissalam, dengan dibelahnya laut tersebut dengan tongkatnya, Fir'aun diselamatkan oleh Allah dengan badannya yang tidak membusuk dan utuh sampai sekarang jemaah. Yang tujuannya apa? Ditakuna liman khalfaka ayah, menjadikan sebuah tanda-tanda kekuasaan dari Allah dari orang-orang sesudahnya. Wa inna katsirum minan nasi an ayatina laghafilun. Dan hal tersebut menjadi pelajaran bagi manusia, akan tetapi kebanyakan manusia melupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus ayat 92. Maka jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang kami sebutkan adalah wa ghamdun nas, kesombongan terhadap makhluk. Yang artinya kesombongan terhadap makhluk bisa jadi meremehkan kepada manusia, menghinakan kepada manusia, merendahkan kepada manusia. Contohnya jamaah, mungkin orang yang mempunyai nasab tinggi,
Mungkin dari bangsa-bangsa Arab, mereka merendahkan kepada bangsa-bangsa yang rendah, atau orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi di kantor, di perusahaan, mereka merendahkan kepada pegawai-pegawainya. Mungkin di dalam masyarakat, di lingkungan masyarakat mempunyai strata sosial yang tinggi, merendahkan dan menghinakan orang-orang yang statusnya ekonominya rendah. Mungkin orang-orang yang tampan, orang-orang yang cantik menghina kepada orang-orang yang mempunyai wajah pas-pasan atau memiliki cacat fisiknya. Yang padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, sesungguhnya yang dilihat oleh Allah itu bukan rupa kalian, bukan dari harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amalan kalian. Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwasanya sifat kesombongan adalah sifat yang memiliki penyakit yang sangat akut, yang sangat membahayakan jamaah. Karena apa jamaah kaum muslimin? Penyakit kesombongan ini bisa membinasakan kepada kita semua, bukan dalam masalah dunia, juga masalah ad-din. Tokoh-tokoh masyarakat bisa terkena kesombongan karena hartanya, karena dunianya. Juga dalam tokoh-tokoh para ulama, karena mungkin dia mempunyai ilmu yang tinggi, akhirnya ketika salah dibenarkan oleh ulama-ulama yang lain, itu tidak mau. Ataupun para kiai, para ustadz, para habaib bisa terkena penyakit kesombongan ini. Karena penyakit sombong akan menghalangi pelakunya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan memerintahkan kepada kita untuk tawadhu, untuk merendah diri jamaah kaum muslimin. Apapun yang kita miliki, baik masalah harta atau masalah agama, kita tetap tawadhu. Rasulullah mengatakan, innallaha auha ilayya an tawadu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yakhara ahadun ala ahadin. Hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepadaku wahyu, hendaknya kalian bersikap tawadu, jangan sampai selalu seorang di antara kalian mempunyai sifat sombong di hadapan yang lain, karena itu tidak pantas untuk dilakukan. Maka jamaah kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari ciri-ciri sifat sombong ini akan membawa pelakunya, menghalangi pelakunya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, summa alhamdulillah bi ni'matihi tatimus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat sombong ini maka akan menuntut dari sifat-sifat yang lain. Di antaranya adalah akhlak yang tercela. Suatu hal yang saling bergandengan, tidak akan terlepas yang namanya sifat kesombongan dan akan diikuti dengan sifat yang tercela. Di antara kesombongan yang paling buruk yang menghalangi pelakunya adalah dia tidak mau menerima sesuatu yang hak dari Al-Quran dan Sunnah. Maka kesombongan yang dijelaskan dalam khutbah yang pertama dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan pastinya jamaah kaum muslimin, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar di ayat 60, orang-orang yang memiliki sifat sombong
ini disediakan tempat di neraka Jahannam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaysa fi jahannam maswal lil mutakabbirin?" Bukankah dalam neraka Jahannam ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Dan orang-orang yang mempunyai sifat sombong ini akan mengalami kebinasaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyirul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalad dari fil suratir rijal." Pada hari kiamat kelak, orang-orang yang memiliki sifat sombong akan dikumpulkan dan digiring kepada suatu tempat. Yukshahumud dali min kulli makan, dan akan mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yusakuna ila sijli min jahannam yusamma bulas ta'luhum narul anyar wa yusakuna min asyarati ahlin nar tinatal khabal. Dan di neraka Jahannam ada neraka yang namanya bulas, dan di atasnya neraka bulas ada yang namanya neraka anyar. Dan di neraka anyar, para orang-orang yang memiliki sifat sombong ini akan meminum darah dari darahnya para penghuni neraka. Maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesombongan merupakan salah satu sifat yang jelas-jelas menghalangi dirinya untuk masuk ke dalam surga. Ketika neraka dan surga berdebat, yang mana neraka mengatakan, "Hadhihi yadkhulani al-jabbarun wal mutakabbirun." Kami disediakan dan diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang sombong. Sedangkan surga mengatakan, "Hadhihi yadkhulani ad-du'afa wal masakin." Sedangkan kami surga akan dimasuki oleh orang-orang yang lemah. Maka ma'asyiral muslimin, jelas hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki sifat sombong akan menghalangi dirinya masuk ke dalam surga, dan merupakan salah satu sifat-sifatnya para penghuni neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersikap tawadhu. Apapun yang kita miliki, baik masalah dunia ataupun masalah agama ataupun masalah pendidikan, tetap diri kita harus bertawadhu. Jangan sampai kita memamerkan diri kita sehingga akan muncul kesombongan dalam diri kita. Misqala dzarrah, meskipun hanya sebesar biji sawi, akan menghalangi diri kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min kibr akabbahu Allah ala wajhihi fin nar. Barang siapa yang terdapat dalam hatinya sebesar biji sawi kesombongan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan wajah orang tersebut ke dalam neraka Jahannam. Hadis riwayat Ahmad. Maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari sifat-sifat sombong yang akan menghalangi para pelakunya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya merupakan sifat-sifat dari para penghuni neraka. Mudah-mudahan Allah menjauhkan dari sifat-sifat yang tercela ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala alihi Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana min ladunka rahmah innaka la antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika azza wa jalla yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.